Namaku Fatimah. Aku tinggal di desa kecil yang tenang, tapi hidupku berubah sejak aku mulai terlalu sering membagikan semuanya di media sosial. Awalnya hanya hal biasa, foto makanan yang aku masak, halaman rumah yang baru ditata, atau senyum anakku yang menggemaskan. Setiap kali aku mengunggah sesuatu, banyak orang memberi tanda suka dan komentar. Masya Allah, rumahnya cantik sekali. Anaknya lucu banget. Enak ya hidupnya. Aku senang membacanya. Rasanya seperti dihargai. Lama-lama aku mulai ingin menunjukkan lebih banyak. Ketika suamiku membeli motor baru, aku foto dari berbagai sudut lalu mengunggahnya. Saat aku membeli gelang emas kecil dari tabungan, aku juga memotretnya. Setiap momen terasa harus dibagikan. Sampai suatu hari aku memposting foto yang menurutku paling sempurna. Foto itu menampilkan rumah kecil kami yang baru dicat, motor baru di depan halaman, dan anakku yang sedang tertawa di pangkuanku. Aku menulis caption sederhana, "Alhamdulillah nikmat Allah hari ini." Banyak yang menyukai. Ratusan komentar masuk. Sebagian memuji, sebagian hanya memberi emoji. Namun ada satu komentar yang membuatku sedikit tidak nyaman. Komentarnya sangat singkat. "Wah, enak ya hidupmu." Tidak ada emoji, tidak ada doa. Hanya kalimat itu. Aku tidak terlalu memikirkannya. Sampai malamnya, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Anakku yang biasanya tidur nyenyak tiba-tiba menangis keras tanpa sebab. Tangisnya berbeda dari biasanya. Panjang, serak, dan seperti ketakutan. Aku mencoba menenangkannya, tapi dia malah semakin kencang menangis. Tubuhnya panas, tapi ketika aku memeriksa dengan termometer, suhunya normal. Kenapa ya? Gumamku bingung. Suamiku juga tidak mengerti. Akhirnya, menjelang tengah malam anakku tertidur karena kelelahan menangis. Kupikir semuanya sudah selesai. Namun ketika aku membuka ponselku sebelum tidur, aku melihat sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Foto yang aku unggah tadi siang masih ada. Tapi entah kenapa, aku merasa tatapan anakku di foto itu terlihat berbeda. Seperti seseorang yang sedang menatap dari balik layar. Dan tepat saat aku memandangi foto itu, anakku tiba-tiba menangis lagi dengan sangat keras dari kamarnya. Padahal dia baru saja tertidur. Saat aku berlari masuk ke kamar, aku melihat anakku duduk di tempat tidur sambil menunjuk ke arah ponsel di tanganku. Dengan suara kecil yang gemetar, dia berkata, "Ibu, ada yang lihat aku dari situ?" Aku langsung menoleh ke layar ponselku. Foto itu masih sama. Tapi entah kenapa untuk pertama kalinya, aku merasa seharusnya aku tidak pernah mengunggahnya. Sejak malam itu, aku mulai merasa tidak tenang setiap kali membuka media sosial. Tangisan anakku memang akhirnya berhenti menjelang subuh, tapi wajahnya terlihat sangat pucat saat bangun pagi. Biasanya dia langsung berlari keluar kamar untuk bermain, tapi hari itu dia hanya duduk diam memelukku. "Ibu, aku takut," katanya pelan. "Apa yang kamu takutkan?" Tanyaku lembut. Dia menatap ke arah ponsel yang tergeletak di meja. "Orang itu..." Aku langsung merinding. "Orang yang mana?" "Yang lihat aku dari dalam situ." Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya mimpi buruk anak kecil, pikirku. Tapi anehnya, sejak hari itu anakku sering rewel tanpa sebab. Kadang tiba-tiba demam, kadang menangis tengah malam seperti melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh kami. Beberapa hari kemudian aku kembali membuka unggahan fotoku. Komentarnya semakin banyak. Ada yang mendoakan, ada yang memuji, tapi mataku kembali berhenti pada komentar yang sama. "Wah, enak ya hidupmu." Komentar itu ternyata berasal dari akun seseorang yang aku kenal. Dia dulu tetanggaku di desa sebelah. Kami tidak pernah bermusuhan, tapi juga tidak terlalu dekat. Aku ingat hidupnya cukup sulit. Saat melihat fotonya, entah kenapa hatiku terasa tidak enak. Aku menutup aplikasi itu dengan cepat. Namun malamnya, kejadian yang lebih aneh terjadi. Anakku tiba-tiba muntah saat sedang tidur. Aku panik dan segera membangunkannya. Yang keluar bukan makanan, hanya cairan bening. Tubuhnya sangat lemas. Matanya sayu seperti orang yang sangat kelelahan. Panas," bisiknya. Aku memegang keningnya. "Tidak panas." Tapi dia terus berkata kepanasan. Bahkan dia menangis sambil menggaruk-garuk lengannya sendiri seperti merasa sangat tidak nyaman. Suamiku mulai khawatir. "Besok kita bawa ke dokter," katanya. Namun sebelum tidur, ibu mertuaku yang tinggal tidak jauh dari rumah datang menjenguk karena mendengar anakku sakit. Dia duduk lama di samping cucunya, memandangi wajahnya dengan serius. Lalu tiba-tiba dia bertanya kepadaku sesuatu yang membuatku terdiam. "Kamu akhir-akhir ini sering memposting anakmu di internet?" Aku mengangguk. "Kenapa, Bu?" Beliau menghela napas pelan. "Kadang, tidak semua mata yang melihat itu membawa doa." Aku menelan ludah. "Apa maksud Ibu?" Beliau menatap ponselku yang masih ada di meja. "Di dunia ini ada yang namanya ain. Tatapan iri yang bisa menyakiti tanpa orang itu sadar." Aku merasakan dingin menjalar di punggungku. "Tapi, cuma lihat foto saja?" Ibu mertuaku menggeleng.
Kadang cukup melihat dan merasa iri. Aku langsung teringat komentar itu lagi. Wah, enak ya hidupmu. Malam itu aku mencoba tidur, tapi perasaan bersalah mulai muncul di hatiku. Apakah mungkin semua ini terjadi karena aku terlalu suka memamerkan kebahagiaanku? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku. Sampai sekitar pukul 3 pagi, anakku tiba-tiba duduk di tempat tidur dan berkata dengan suara kecil, "Ibu, orang yang lihat aku, sekarang ada di dekat jendela." Aku langsung menoleh ke arah jendela. Tirai kamar bergerak pelan tertiup angin malam. Di luar hanya ada halaman rumah yang gelap. Tidak ada siapapun, tapi anakku masih menunjuk ke arah yang sama. "Ibu," dia lihat aku terus. Bisiknya dengan suara gemetar. Aku segera memeluknya. Tubuhnya dingin meski dia terus mengatakan kepanasan. Malam itu kami tidak tidur lagi. Pagi harinya, sesuai rencana, kami membawa anakku ke dokter di kota kecil dekat desa. Dokter memeriksa cukup lama, bahkan melakukan beberapa tes sederhana. Namun hasilnya membuatku semakin bingung. "Anaknya sehat," kata dokter. "Tidak ada infeksi, tidak ada demam." Aku menatap anakku yang duduk lemas di kursi. Wajahnya pucat, matanya sayu seperti orang yang sangat kelelahan. Tapi dia sering menangis tengah malam, Dok. Dokter hanya mengangguk pelan. Mungkin kelelahan atau terlalu banyak melihat layar. "Coba istirahatkan saja." Kami pulang dengan perasaan tidak tenang. Sore itu aku kembali menemui ibu mertuaku. Beliau duduk di teras sambil menenun seperti biasa. "Dokter bilang apa?" "Katanya sehat, Bu." Ibu mertuaku menghela napas panjang. "Kadang yang sakit itu bukan tubuhnya," katanya pelan. Aku langsung duduk di sampingnya. "Bu, apa ini benar karena Ain?" Beliau tidak langsung menjawab. Sebaliknya beliau meminta ponselku. Aku memberikannya. Beliau membuka media sosialku. Satu persatu foto yang aku unggah terlihat di layar. Foto rumah, foto motor baru, foto gelang emas, foto anakku tertawa di halaman. Ibu mertuaku menatapku dengan lembut. "Semua ini kamu unggah?" Aku mengangguk pelan. Beliau lalu membaca caption di foto terakhir yang menampilkan anakku. "Alhamdulillah, nikmat Allah hari ini." Beliau menggeleng kecil. "Bersyukur itu baik, tapi tidak semua kebahagiaan perlu ditunjukkan ke seluruh dunia." Dadaku terasa sesak mendengar itu. "Tapi aku tidak berniat pamer, Bu." "Aku tahu," jawab beliau lembut. "Masalahnya bukan niatmu saja. Masalahnya mata yang melihatnya." Aku terdiam. Beliau lalu berkata sesuatu yang tidak akan pernah aku lupakan. Ain itu nyata. Bahkan Nabi pernah memperingatkan tentangnya. Aku menunduk. Kalau begitu, apa yang harus aku lakukan? Beliau menatap anakku yang sedang terbaring lemas di ruang tamu. "Mulai sekarang jaga anakmu dengan doa." Beliau kemudian mengajarkan beberapa doa yang harus aku baca setiap pagi dan malam. Sebelum pulang, beliau menambahkan satu nasihat lagi, dan satu hal lagi. Aku menatapnya. "Jangan lagi pamerkan semua nikmatmu." Aku mengangguk. Malam itu juga aku mulai menghapus beberapa foto di media sosial. Namun saat aku hendak menghapus foto anakku di halaman rumah, ponselku tiba-tiba mati sendiri. Padahal baterainya masih setengah. Aku mencoba menyalakannya lagi. Layar menyala, dan foto itu muncul kembali. Namun ada sesuatu yang berbeda. Di kaca jendela rumah pada foto itu, terlihat sebuah bayangan wajah yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Padahal saat foto itu diambil, tidak ada siapa-siapa di sana. Aku menatap layar ponsel itu lama sekali. Bayangan wajah di kaca jendela foto itu terlihat samar, tapi jelas bukan wajahku, bukan wajah suamiku, dan tentu bukan wajah anakku. Wajah itu seperti seseorang yang sedang mengintip dari balik rumah kami. Tanganku mulai gemetar. Dengan cepat aku menutup aplikasi itu. Jantungku berdegup kencang, seolah ada sesuatu yang tidak ingin foto itu dihapus. Aku menarik napas panjang lalu membaca doa yang diajarkan ibu mertuaku. Setelah itu aku mencoba membuka kembali ponselku. Kali ini tanganku tidak ragu. Aku langsung menghapus foto itu. Anehnya, begitu foto itu hilang dari layar, anakku yang sedang terbaring di ruang tamu tiba-tiba menarik napas panjang, seperti orang yang baru saja dilepaskan dari sesuatu yang menekan dadanya. Aku langsung menghampirinya. Wajahnya yang pucat mulai terlihat lebih tenang. "Ibu," katanya pelan. "Iya, Nak." Orangnya sudah pergi. Aku langsung memeluknya erat. Malam itu aku membaca doa-doa yang diajarkan ibu mertuaku sebelum tidur. Untuk pertama kalinya setelah beberapa hari, anakku bisa tidur nyenyak tanpa menangis. Tidak ada teriakan, tidak ada tubuh panas tanpa sebab. Hanya napasnya yang tenang di sampingku. Keesokan paginya aku membuka kembali media sosialku. Aku memandangi semua unggahan yang tersisa. Tiba-tiba aku merasa semuanya terasa berbeda. Dulu aku merasa bangga ketika orang-orang melihat hidupku. Sekarang aku justru merasa lebih aman ketika tidak semua orang tahu apa yang aku miliki. Akhirnya aku memutuskan sesuatu. Aku menutup akun media sosialku untuk sementara.
Suamiku tidak banyak bertanya. Dia hanya tersenyum kecil dan berkata, "Yang penting rumah kita tenang lagi." Dan memang benar. Sejak hari itu anakku tidak pernah lagi menangis tengah malam seperti sebelumnya. Beberapa bulan kemudian aku bertemu lagi dengan ibu mertuaku di teras rumahnya. Aku menceritakan semuanya. Beliau hanya mengangguk pelan. "Kadang nikmat itu seperti cahaya," katanya. Aku menatapnya. Kalau terlalu terang ditunjukkan ke semua orang, pasti ada mata yang silau. Aku terdiam memikirkan kata-kata itu. Sejak saat itu aku belajar satu hal penting. Tidak semua kebahagiaan harus dipamerkan. Karena di dunia ini ada banyak mata yang melihat. Sebagian membawa doa, namun sebagian lagi membawa iri yang tidak terlihat. Dan sejak hari itu, setiap kali aku merasakan nikmat dalam hidupku, aku hanya berbisik pelan, "Alhamdulillah." Lalu menyimpannya rapat-rapat dalam doa.